I just had to let you know you're. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di sini aku Anita Navitaris Alfa ini akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu seperti yang sudah kalian lihat tentang networking model. Langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi apa sih networking model itu? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Gitu. Lalu sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar ini ya penting gitu, kayak ya karena biar gampang untuk komunikasinya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, itu International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini kalian bisa lihat before networking model and after networking model. Bisa dilihat ya, ini tuh kayak chaos banget gitu yang before tuh ya. Ini yang after sangat rapi, kayak apa namanya ya, tersusun gitu ya, kayak tersusun rapi gitu. This network will be difficult to understand and implement. Ini easy to manage to structure place. Each component has some language to communicate. Nah, bisa dilihat lah ya, sebelum dan sesudahnya sangat amat berbeda gitu. Nah, kita lanjut. Jadi networking model itu ada dua. Yang pertama ada TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Nah, sebaliknya karena OSI itu lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, ini ada TCP/IP model, juga dikenal sebagai protokol internet. TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Nah, TCP/IP model itu merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, di sini ada fungsi utama OSI model, yaitu yang pertama membantu dalam memahami dan merancang sistem jaringan yang kompleks. Yang kedua, mengoptimalkan interoperabilitas antar perangkat dan jaringan dari berbagai vendor. Yang terakhir, mengidentifikasi dan memecahkan masalah pada lapisan spesifik dalam komunikasi jaringan. Nah, di sini ada layer-layernya gitu. Di sini ada yang OSI. Yang OSI sangat amat lengkap kan ya, kompleks gitu ya. Terus ini ada TCP/IP 4 layer. Di sini ada TCP/IP 5 layer. Nah, yang sekarang kita akan bahas itu yang TCP/IP 5 layer, karena ini tuh yang biasa digunakan gitu. Jadi di OSI ini ada
physical data link, network, transport, session, presentation, and application network. Nah, yang membedakan TCP/IP 4 layer dan 5 layer itu di sini. Nah, di sini kan di TCP/IP 4 layer si physical dan data linknya digabungin menjadi link aja. Nah, kalau di TCP/IP 5 layer itu data link dan physicalnya tetap sama aja gitu. Dan di TCP/IP 4 layer ini networknya berganti menjadi internet. Transport tetap transport. Aplikasinya di sini digabung ya, session, presentation, dan application-nya itu digabung menjadi satu saja gitu. Dengan TCP/IP 5 layer itu hanya di session, presentation, dan application yang digabungnya. Jadi gitu guys, yang membedakannya itu hanya di sini saja ya. Sebelumnya itu kalian harus mengetahui cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yang disebut layer. Yang kedua itu, paket dikirimkan melalui router. Router itu berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang terakhir, jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini kita lihat kali ya, kita ingat-ingat yang akan kita bahas itu yang TCP/IP 5 layer ya teman-teman. Di sini ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas itu yang application layer atau lapisan aplikasi. Nah, jadi ini tuh melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, kayak contohnya itu kayak kalian mengetik URL di browser gitu. Itu kayak meminta dulu gitu, karena habis itu baru dibuatkan data si aplikasinya itu ya teman-teman. Dan ini protokolnya itu seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, di sini juga ada cara kerjanya ya. Tuh, jadi kalian bisa mengetik suatu link di browser gitu. Di situ teh di HTTP request dulu atau di request ya ke sini. Habis itu dibuatkan, terus direspon sama si ininya. Lalu disiniin, lalu jadi deh web page. Jadi itu tuh nggak langsung tiba-tiba ada gitu. Tapi kayak emang ada prosesnya dulu gitu. Tapi mungkin ya ada cepat gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang transport layer atau lapisan transport, yaitu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama ada TCP dan UDP. Di sini ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol. TCP itu menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, di sini ada UDP, User Datagram Protocol. Ini tuh tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Tapi positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi di sini tuh udah emang ada plus minusnya gitu ya teman-teman, masing-masing ininya protokolnya gitu kan. Kayak ini tuh TCP tuh lebih lebih kayak menjaga gitu, kayak dikirim secara berurutan,
Terus juga kayak kalau misalnya ada yang macet atau gimana dicegah gitu. Tapi kalau misalnya UDP itu memang lebih cepat, tapi ya itu namanya minusnya kayak nggak ngoreksi kalau misalnya kesalahan atau apa gitu ya. Jadi ya emang udah ada plus minusnya gitu teman-teman. Nah di sini ingat kan kalian yang ketiganya itu network layer atau lapisan jaringan. Nah, network layer merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Di sini yang keempat ada data link layer. Data link layer adalah lapisan kedua pada model OSI (Open System Interconnection) yang bertanggung jawab untuk menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan, mengubah paket data menjadi frame. Lapisan ini mengelola akses ke media fisik, melakukan deteksi serta koreksi kesalahan, dan menggunakan MAC address untuk komunikasi mode yang berdekatan. Nah, lanjut ke layer yang kelima, yaitu layer pertamanya, tapi kita ini taruhnya di yang kelima. Itu ada physical layer atau lapisan fisik. Nah, physical layer adalah lapisan terbawah, yaitu layer pertama dalam model OSI yang bertanggung jawab mentransmisikan data mentah berupa bit biner 0 dan 1 melalui media fisik. Lapisan ini mengatur perangkat keras, konektor, tegangan listrik, dan gelombang radio atau cahaya seperti kabel UTP, fiber optik, atau sinyal Wi-Fi. Nah itu ya, ini di sini kita langsung masuk aja ke encapsulation. Apa sih encapsulation itu? Jadi, encapsulation adalah teknik yang digunakan untuk membungkus data dan metode dalam satu unit, yaitu kelas. Tujuan utama dari konsep ini adalah menyembunyikan detail internal suatu objek dari dunia luar serta menyediakan interface yang jelas bagi pengguna objek tersebut. Dengan cara ini, encapsulation membantu mencegah akses langsung ke data, sehingga dapat meningkatkan keamanan serta fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, yang terakhir ada decapsulation. Jadi, decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation, yaitu melepaskan atau menghilangkan informasi tambahan, header dan trailer dari paket data saat diterima di tujuan, sehingga data kembali ke bentuk aslinya. Dalam jaringan, proses ini terjadi berurutan dari lapisan fisik layer pertama naik ke lapisan aplikasi layer ke-7 pada model OSI TCP/IP. Jadi ini tuh setiap di layer tuh pasti dia tuh kayak ngehilangin informasi-informasi tambahan sih decapsulation ini, atau kayak melepaskan lah, kayak dibuka bungkusnya tuh kayak gitu teman-teman. Nah mungkin segitu aja penjelasan tentang networking model dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku atau ya kelakuan aku sama di kamera atau apa. Mohon maaf juga bila kurang jelas penjelasannya. Terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan ya share juga. Mungkin intinya terima kasih yang sudah mau menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya gitu, banyak yang salah atau salah sebut gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye. See you in the next video. Bye. I just had to let you know you're